skripsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nuraisa Apriliawati. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengendalian resiko. Baik, pertama-tama, resiko berhubungan dengan ketidakpastian ini dikarenakan kurangnya informasi atau bahkan tidak tersedianya cukup informasi mengenai apa yang akan terjadi. Sesuatu yang tidak pasti dapat berakibat menguntungkan dan juga merugikan. Kemudian ada menurut Friedman, ketidakpastian yang menimbulkan kemungkinan menguntungkan dikenal dengan istilah peluang, opportunity, sedangkan ketidakpastian yang menimbulkan akibat yang merugikan disebut dengan istilah resiko. Dalam beberapa tahun terakhir, manajemen risiko menjadi tren utama baik dalam perbincangan, praktik maupun pelatihan kerja. Hal ini secara konkret menunjukkan pentingnya manajemen risiko dalam bisnis pada masa kini. Oleh sebab itu, risiko sangat perlu diolah karena risiko mengandung biaya yang tidak sedikit. Bayangkan sesuatu terjadi di mana suatu perusahaan tekstil yang mengalami kebakaran. Kerugian dari peristiwa tersebut adalah kerugian finansial akibat aset yang terbakar juga tidak dapat beroperasinya perusahaan selama beberapa bulan terakhir, sehingga menghentikan arus kas. Kemudian ada resiko dapat dikurangi melalui pengelolaan manajemen resiko yang baik, salah satunya dengan menerapkan 5 langkah manajemen resiko yang akan dijelaskan dalam makalah ini. Dan mengenai pengelolaan manajemen resiko. Jika suatu organisasi menghadapi resiko, maka ada beberapa alternatif untuk pengendalian resiko tersebut. Kemudian, ada pengendalian resiko atau risk control. Pertama, ada penghindaran resiko atau risk avoidance. Salah satu cara mengendalikan suatu resiko murni adalah menghindari harta, orang, atau kegiatan dari exposure terhadap resiko dengan jalan, yaitu menolak, memiliki, menerima, atau melaksanakan kegiatan itu walaupun hanya untuk sementara, kemudian menyerahkan kembali resiko yang terlanjur diterima, atau segera menghentikan kegiatan begitu kemudian diketahui mengandung resiko. Jadi, menghindari resiko berarti menghilangkan resiko itu. Kemudian ada pengendalian resiko, risk control. Pengendalian di kerugian dijalankan dengan pertama, merendahkan chance untuk terjadinya kerugian, kemudian mengurangi keparahan jika kerugian itu terjadi, kemudian ada menurut lokasi daripada kondisi-kondisi yang akan dikontrol. Kemudian pemisahan. Yang dimaksud dengan pemisahan di sini adalah menyebabkan harta yang menghadapi resiko yang sama menggantikan penempatan dalam satu lokasi. Nah, kemudian yang keempat ada kombinasi atau pooling. Kombinasi atau pooling menambahkan banyaknya exposure unit dalam batas kendali perusahaan yang bersangkutan dengan tujuan agar kerugian yang akan dialami lebih dapat diamalkan dan resiko dikurangi. Kemudian ada pemindahan resiko. Harta milik atau kegiatan yang menghadapi resiko dapat dipindahkan kepada pihak lain, baik dinyatakan dengan tegas maupun berikut dengan transaksi. Contoh atau kontrak perusahaan yang menjual salah satu gedungnya dengan sendirinya telah memindahkan resiko yang berhubungan dengan kepemilikan gedung itu kepada pemilik baru. Ada perusahaan yang menyerahkan sebagian kegiatan perusahaan kepada kontraktor dengan tujuan untuk memindahkan segala resiko yang berhubungan dengan pekerjaan itu. Kemudian resiko, contohnya, itu sendiri yang dipindahkan pada suatu kasus persewaan gedung. Tanggung jawab kerusakan gedung karena kealpaan si penghuni, contoh yang dikemukakan di atas transfer, memanfaatkan transfer for dari tanggung jawab. Karena itu, exposure itu sendirilah yang dihilangkan. Suatu risk financing transfer menciptakan suatu loss exposure untuk transfer. Pembatalan perjanjian itu oleh transfer dapat dipandang sebagai cara ketiga dalam risk control transfer. Nah, dengan pembatalan itu, transfer tidak bertanggung jawab secara hukum untuk kerugian yang semua ia setujui untuk dibayar.
Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.